Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita insya Allah akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora dan fauna yang ada di Indonesia itu adalah mata pelajaran, termasuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita mulai ya tentang pelajarannya. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas flora dan fauna. Sebelum kita membahas, kita harus tahu pengertian flora dan fauna itu apa. Flora, yang dimaksud dengan flora itu adalah tumbuhan. Jadi apapun yang berupa tumbuhan itu disebut flora. Sedangkan fauna itu adalah binatang, yang maksudnya adalah binatang. Nah, sekarang kita akan membahas keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia itu terbentang ya, dari Banda Aceh sampai Merauke di Papua. Itu wilayah yang sangat luas banget. Nah, di wilayah itu bukan muncul sih, emang ada flora dan fauna yang sangat beragam. Dan ini terjadi dari zaman dahulu. Namun demikian banyak juga ya flora dan fauna yang sekarang sedang terancam ya. Makanya kita harus menjaga kelestarian alam, dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari flora dan fauna tersebut. Oke, baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan ya flora dan fauna. Untuk yang pertama Bapak akan menjelaskan flora terlebih dahulu. Untuk pembagian flora di Indonesia itu terbagi tiga bagian kelompok flora dan flora yang pertama ada di wilayah bagian barat. Flora bagian barat itu ada di sebelah sini nih. Ini yang Bapak tanda X. Ya. Ini flora bagian barat, ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Flora khasnya diantara lain banyak di sana pohon-pohon yang sangat tinggi ya, pohon jati, pohon beringin, ya banyak nih di wilayah sini. Nah, itu karakteristiknya adalah pohonnya itu tinggi-tinggi dan sangat besar. Kenapa? Karena di wilayah ini merupakan titik curah hujan yang sangat tinggi ya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, dan banyak banget wilayah sungainya ya, sehingga tumbuhan-tumbuhan di sana tuh tinggi-tinggi. Di Pulau Jawa juga ada pohon-pohon cendana ya yang khas, kemudian juga banyak pohon yang lainnya di tiga pulau utama ini, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Nah, ini masuk ke wilayah flora bagian barat ya. Jadi bagian barat di sini. Jadi bukan cuma waktu doang yang waktu Indonesia bagian barat, tapi juga ada flora bagian barat. Kemudian di flora atau tumbuhan itu di bagian tengah nih, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Flores ya, Sumba, dan Pulau Timur juga. Sama ini di Pulau Halmahera, Pulau Seram, dan Maluku sebagiannya ya. Ini di wilayah sini. Ini wilayah tengah ya, sampai sini. Nah, itu keadaan tumbuhannya itu didominasi oleh sabana dan stepa ya. Maksudnya sabana di sini bukan makanan ya. Yang dimaksud sabana di sini adalah wilayah yang sangat luas, padang rumput yang sangat luas, kemudian diselingi oleh pohon besar gitu. Nah, makanya di wilayah ini sangat cocok untuk peternakan ya, karena banyak kuda, banyak sapi yang emang sengaja diternakan di wilayah sini karena banyak padang rumputnya gitu. Nah, wilayah yang selanjutnya adalah wilayah timur. Nah, khusus wilayah timur ini hanya Papua ya. Di wilayah Papua sini itu memiliki tumbuhannya itu ciri khasnya adalah pohon sagu. Nah, pohon sagu itu sangat besar ya. Kalau misalkan nanti di akhir mungkin Bapak akan ngasih lihat pohon sagu, tapi yang Bapak rekam bukan di Papua ya, tapi pohon sagunya lebih besar dari itu. Kemudian di sini juga banyak tumbuhan bakau ya. Di sini banyak tumbuhan bakau yang ada di situ juga. Ya, ini yang merupakan wilayah flora atau keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia, yaitu ada wilayah tumbuhan di bagian barat, di tengah, kemudian ada di timur. Itu untuk wilayah floranya. Kemudian kita akan membahas wilayah fauna.
Nah, kalau di wilayah fauna ini sangat beragam lagi ya. Tidak seperti flora yang tidak bergerak ya. Walaupun geraknya beda ya dengan dengan hewan. Kalau hewan itu bergerak secara dari sejak zaman dulu tuh mereka bergerak, bermigrasi sebutannya ya. Mereka bermigrasi. Maka akan sangat mungkin terjadi kemiripan ya, terjadi kemiripan beberapa hewan di wilayah ini. Misalkan kok hewannya mirip dengan ini, dengan di wilayah satunya lagi, kemudian di wilayah yang sangat jauh kok tiba-tiba ada kemiripan. Iya, itu sangat wajar karena yang namanya hewan itu selalu terjadi migrasi atau perpindahan, tidak seperti tumbuhan ya. Nah, kemudian untuk fauna yang ada di Indonesia itu terbagi tiga lagi, nah, tiga wilayah ya. Tiga wilayah. Yang pertama adalah wilayah Asiatis. Kemudian di sini ada wilayah peralihan. Kemudian di sini ada wilayah Australis. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau yang Asiatis tadi Bapak sudah singgung, ini yang wilayah Asiatis. Wilayah Asiatis itu hewan-hewannya memiliki kemiripan dengan yang ada di benua Asia. Ya karena emang origin atau asalnya itu memang dari wilayah Asia ya. Karena mereka bermigrasi. Hewan-hewan juga bermigrasi ya, melakukan perpindahan secara berkelompok. Makanya kita nggak heran kalau misalkan di sini ada gajah Lampung atau gajah Sumatera atau macan yang lainnya itu memiliki kemiripan dengan gajah yang ada di Thailand. Nah, gitu ya. Sedangkan gajah di wilayah peralihan sangat sedikit, tapi di wilayah Asiatis itu sangat banyak gajahnya ya. Terus harimau juga banyak banget di sini ya. Harimau, terus banyak burung-burung dan sejenisnya. Itu berasal dari Asia ya. Karena memang bermigrasi mereka. Jadi patut kamu ketahui juga sebelum di zaman dahulu Indonesia itu belum terbentuk pulau-pulau seperti ini. Jadi jangan mungkin kalian ada pertanyaan, "Wah, itu kan gajah gede-gede, Pak. Emang gajah bisa berenang?" Kan kalau sekarang kan selat sangat luas. Iya. Itu sekarang. Tapi kalau zaman dahulu enggak. Zaman dahulu itu daratannya masih berupa daratan yang sama. Itu karena terjadinya dari pergerakan dan kemudian air laut yang naik, maka terbentuklah lautan atau selat-selat. Kalau zaman dulu enggak, Malaysia dan Pulau Sumatera itu masih menyatu ya. Sehingga gajah-gajah tadi itu bisa, padahal dia asalnya kan dari wilayah Asia, kemudian ke Thailand banyak, kemudian ke wilayah Malaysia, kemudian berpindah ke Sumatera. Nah, setelah terjadinya lautan, mereka pengen balik lagi, bingung, udah ada daratan di situ ya. Udah ada lautan di situ. Sehingga mereka tidak bisa kembali ke daerah asalnya, terperangkap di wilayah itu ya. Sehingga dia menjadi fauna yang berdiam di wilayah itu. Gitu. Kemudian di sini juga ada badak ya, ada badak Jawa juga di wilayah sini. Nah, itu yang termasuk zona-zona fauna Asiatis. Kemudian di sini di antara zona Asiatis dan zona peralihan itu ada sebuah garis, dan lagi-lagi ini garisnya garis imajiner ya. Garis imajiner, yang dimaksud dengan garis imajiner itu garis yang sebenarnya nggak ada, tapi diada-adain atau digambar di sini untuk memudahkan pembagiannya. Garis ini namanya garis Weber. Nah, ini garis Weber. Ya, dinamakan sesuai dengan nama penelitinya ya. Penelitinya si Weber ini dia meneliti hewan-hewan yang ada di Asiatis, dan kemudian dia pindah ke peralihan. Kok berbeda ya gitu, sangat-sangat berbeda. Kalau misalkan hewan-hewan yang Asiatis itu besar-besar, di wilayah peralihan tuh mulai menyusut. Komodo nih di sini contohnya adalah komodo itu kan nggak sebesar gajah kan. Kok tiba-tiba kok khas gitu, cuman ada di wilayah Pulau Komodo doang ya. Nah, ini yang bisa dibilang wilayah zona peralihan ini merupakan hewan yang endemik. Artinya endemik itu memang asli Indonesia kalau yang di peralihan ini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan garis Wallace. Nah, ini garis Wallacea nih, tulisannya Wallacea ya. Tapi dibacanya Wallace, bukan Wallace ya, dibacanya Wallace ya. Nah, di sini
Ini membatasi wilayah peralihan dan wilayah australis. Wilayah peralihan dan wilayah australis itu dibedakan oleh garis Wallace. Bukan wali kelas juga ya yang dimaksud di sini, tapi itu adalah nama seorang peneliti dari Inggris yang ahli zoologi atau naturalis. Dia itu meneliti tumbuhan, meneliti hewan-hewan juga, dan dia membuat garis ini ya, garis Wallace. Nah, ini membedakan antara hewan peralihan dan wilayah australis. Ya, dia meneliti di wilayah peralihan sama kayak Weber juga. Kok wilayah peralihan khas ya? Dilihat wilayah peralihan tuh sangat khas yang nggak ada di tempat lain gitu. Kemudian dilihat yang di wilayah Papua ini kok ada kemiripan dengan fauna yang ada di wilayah Australia. Kayak misalkan kanguru, cuman kangurunya ini bukan kanguru yang seperti di Australia, agak ada kemiripan ya. Nih ya, kalau misalkan di sini kangurunya itu bisa lompatnya lebih tinggi daripada yang ada di Australia walaupun dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian juga ada burung cendrawasih ya di sini. Nah, keunikan dari fauna australis itu biasanya sangat berwarna. Fauna australis itu sangat berwarna seperti yang dimiliki oleh burung cendrawasih ya. Itu sangat berwarna tuh. Kemudian burung-burung yang cukup aneh dan unik ya yang ada di wilayah australis berbeda dengan di wilayah peralihan dan wilayah asiatis ya. Kalau di wilayah australis itu banyak memiliki keunikan. Kemudian ada juga yang hewan-hewan yang lainnya yang ada di wilayah australis tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk penjelasan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat nanti di buku paket halaman 74 ya, dimulai halaman 74 sampai halaman berapa tadi 80 mungkin ya, bisa kita lihat nanti di buku paketnya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.